Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan terkait pengembangan aplikasi kami. Uh, Solusi digital untuk aplikasi manajemen perizinan karyawan di PT Solusi Negeri Indonesia. Berdasarkan digitalnya nanti kami akan bagi berdasarkan anggota kelompok kami, di mana bab 1 akan dijelaskan oleh Mas Angga, kemudian bab 2 dan 3 oleh Mas Bahtiar, kemudian bab 4 oleh Mbak Rayu, dan bab 5 oleh saya sendiri. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan ke Mas Angga untuk presentasinya. Oke, baik. Untuk yaitu bab 1 tentang pendahuluan. Dulu dari latar belakang. Nah, di era digital seperti sekarang, pengajuan yang masih dilakukan secara manual sering menimbulkan masalah seperti keterlambatan, data yang tercecer, dan kurangnya transparansi. Nah, karena itu dibutuhkan sistem yang lebih modern dan efisien untuk mendukung administrasi karyawan. Sebagai solusi dari tantangan tersebut, hadir aplikasi PAS. Aplikasi ini menyederhanakan proses pengajuan dan persetujuan izin kerja agar lebih efisien, modern, dan otomatis sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Lepas sendiri adalah aplikasi manajemen perizinan yang menggabungkan konsep leave untuk cuti atau izin dan PAS untuk persetujuan atau akses. Proses dilakukan secara digital, cepat, dan terstruktur. Yang tujuan. Nah, untuk aplikasi ini sendiri kita tentukan dua tujuan. Yang pertama yaitu aplikasi ini untuk menciptakan proses perizinan karyawan yang lebih cepat, mudah, dan transparan bagi karyawan, atasan, dan tim HRD. Yang kedua, aplikasi ini juga untuk mengurangi proses manual dalam izin kerja dan mendukung digitalisasi administrasi di lingkungan perusahaan. Lanjut ke pengguna sistem dari aplikasi ini. Yang pertama adalah ada admin yang berperan dalam mengelola data user serta memantau riwayat izin seluruh karyawan melalui sistem yang terintegrasi. Yang kedua ada HR yang berperan dalam mengelola data karyawan dan akses untuk memverifikasi pengajuan izin dari seluruh karyawan yang sudah disetujui oleh manajer. Yang ketiga ada manajer sendiri yang punya akses untuk meninjau dan memberikan persetujuan atau penolakan dari pengajuan izin karyawan. Divisi manajer itu yang masuk secara otomatis. Lalu yang terakhir ada karyawannya sendiri yang dapat mengajukan izin cuti, sakit, atau izin pribadi secara digital melalui aplikasi dengan proses yang cepat dan sederhana. Lanjut untuk fitur-fitur dari aplikasi ini sendiri, yang pertama ada role user yang berfungsi untuk mengelola data karyawan dengan berbagai role seperti admin, HR, manajer, dan karyawan. Lalu formulir digital, jadi formulir pengajuan izin digital yang user-friendly dan mudah diisi oleh karyawan. Yang ketiga ada sistem approval dan verifikasi. Jadi fitur ini memungkinkan manajer menyetujui atau menolak pengajuan izin yang kemudian diverifikasi oleh HRD sesuai alur dan kebijakan perusahaan. Yang keempat ada riwayat izin. Jadi si user dapat melihat riwayat izin yang tersimpan rapi dan dapat diakses kapan saja untuk keperluan evaluasi. Oke, yang terakhir ada batasan proyek. Yang pertama ada internal, jadi aplikasi ini dikembangkan untuk digunakan secara internal oleh perusahaan. Lalu yang kedua ada web-based, jadi pada tahap awal, platform yang digunakan adalah aplikasi berbasis web. Pengembangan versi mobile dapat dipertimbangkan pada fase berikutnya. Oke. Berikut untuk jadwal kegiatan. Yang pertama ada penentuan topik dan penyusunan proposal awal di tanggal 14 sampai 18 April 2025. Lalu ada pengumpulan kebutuhan
dan penyusunan dokumen kebutuhan itu dari 19 sampai 24 April 2025. Lalu ada penyusunan dokumen IRD dan PRD itu dari tanggal 25 sampai 30 April 2025. Desain mockup dan prototype itu 1 sampai 5 Mei 2025. Pengembangan fitur utama itu dari 6 sampai 24 Mei 2025. Uji coba pengguna dari 25 sampai 29 Mei 2025, perbaikan berdasarkan masukan UAT itu 30 Mei sampai 2 Juni 2025. Finalisasi aplikasi dari tanggal 3 sampai 4 Juni 2025, lalu go live aplikasinya di tanggal 5 sampai 6 Juni 2025. Nah, baik, untuk bab 2 sendiri nanti akan dijelaskan oleh Mas Bahtiar. Silakan untuk waktu dan tempatnya. Oke, kita lanjut ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Untuk tinjauan pustaka sendiri, kita memakai 3 sumber, yaitu dari McKinsey dan Company, Gartner, dan SHRM. Menurut McKinsey dan Company sendiri, digitalisasi proses internal seperti pengolahan izin dapat mengurangi waktu administrasi hingga 30% dan minimalisasi kesalahan manusia melalui sistem persetujuan yang lebih cepat dan efektif. Sementara menurut Gartner, adopsi aplikasi AR berbasis cloud termasuk sistem pengajuan izin terus meningkat seiring kebutuhan perusahaan untuk lebih gesit dan adaptif. Dan menurut SHRM, penerapan riwayat izin yang transparan mendukung prinsip self-hire. Sebenarnya 3 ini tuh relasinya sama ya. Jadi berkaitan satu sama lain. Oke, lanjut ke bab 3. Untuk bab 3, metodologi. Nah, metodologi penelitian yang kita menggunakan yaitu menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu yang memungkinkan tim pengembang untuk memahami secara mendalam kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Itu yang pertama. Yang kedua, pengumpulan datanya dilakukan dengan observasi langsung, yaitu mengamati bagaimana proses pengajuan izinnya dilakukan manual di lingkungan organisasi. Yang ketiga, pengumpulan data sekunder melibatkan peninjauan terhadap sistem manajemen perizinan yang telah ada. Jadi kita bandingkan dengan yang sebelumnya, yang ada, yang lama atau belum ada dengan yang sekarang. Oke. Proses analisisnya, ya setelah kita data diperoleh dari observasi dan studi literatur, dilakukan analisis kebutuhan sistem untuk memahami fitur yang dibutuhkan, serta batasan teknis yang harus diperhatikan. Kebutuhan fungsional mencakup fitur login, izin, pengajuan izin, persetujuan, verifikasi, dan riwayat izin sesuai peran pengguna, sedangkan kebutuhan non-fungsional meliputi keamanan data, kemudahan pengguna, kecepatan, dan skalabilitas sistem. Nah, untuk mendukung analisis ini, kita gunakan use case dan IRD agar alur dan struktur kerja sistemnya difasilitasikan dan dirancang secara jelas dan efisien. Untuk proses perancangannya sendiri, tahap perencanaan sistem dimulai dengan penyusunan dokumen kebutuhan, yaitu merangkum fitur fungsional dan fungsional, merancang mockup antar pengguna untuk dapat masukan stakeholder, lalu menyusun arsitektur teknis aplikasi dan desain basis data menggunakan IRD agar sistem berjalan efisien dan terstruktur. Nah, proses ini bertujuan untuk membangun aplikasi lepas ini dengan fondasi yang kuat dan pengalaman pengguna yang optimal. Nah, untuk implementasi sendiri, proses implementasi dilakukan secara bertahap dengan pendekatan iteratif untuk memastikan setiap bagian printing dikembangkan dan disempurnakan berdasarkan hasil uji coba. Lalu fitur yang dikembangkan meliputi autentikasi pengguna, pengajuan izin karyawan, persetujuan manajer, verifikasi HR, serta tampilan riwayat izin sesuai peran pengguna. Lalu yang ketiga, setiap modulnya dikembangkan secara terpisah sesuai peran pengguna, yaitu ya admin, HR, manajer, karyawan, guna menjaga kejelasan hak akses dan alur kerja. Nah, sebelum diintegrasikan ke sistem utama, setiap
Modul diuji melalui unit testing dan role-based testing untuk memastikan stabilitas dan kompatibilitas antar fitur. Lalu implementasinya dilakukan melalui kerjasama antara tim front-end, back-end, dan database agar keselarasan antara desain UI, logika sistem, dan struktur datanya. Pengujian dan evaluasi dilakukan secara menyeluruh melalui 2 tahap, yaitu fungsional dan UAT, User Acceptable Test. Untuk fungsional sendiri, untuk hasil evaluasi, evaluasi kita terhadap aplikasi ini sejauh ini berfungsi dengan baik dan sesuai harapan. Dan aplikasinya cukup intuitif dan efisien. Dan ada sedikit masukan terkait konsistensi tampilan antarmuka yang akan diperbaiki sebelum penyelesaian akhir proyek. Baik, terima kasih Mas Bahtiar. Mungkin untuk bab 4 nanti akan dilanjut oleh Mbak Rahayu. Silakan untuk waktu dan tempat. Dari diagram ini terlihat bahwa tabel user menjadi entitas pusat yang memetakan setiap karyawan, HR, atau manajer. Setiap record izin pengajuan cuti dihubungkan ke user ID. Setelah pengajuan dibuat, manajer akan melakukan entry pada tabel approval, disambungkan ke izin ID. Kemudian HR akan melakukan verifikasi pada tabel verifikasi. Oke. Pada aplikasi mobile, karyawan dapat login, melihat profil, dan membuat permohonan izin melalui form dengan pemilihan jenis cuti, durasi, dan unggahan dokumen. Riwayat ini menampilkan status terakhir dengan kode warna yang memudahkan pemantauan. Oke. Selanjutnya, di sini ada role admin HR dapat menambahkan, mengedit, atau menghapus data karyawan melalui menu data karyawan. Untuk data perizinan, mereka bisa memfilter berdasarkan nama, divisi, atau status, lalu melakukan aksi approve, verifikasi sesuai hak aksesnya. Manajer hanya mencakup karyawan di divisinya, sedangkan HR dapat melihat seluruh permohonan. Oke. Di sini ada tabel hak akses memperjelaskan admin memiliki akses penuh ke data pengguna, tetapi tidak mengajukan izin sendiri. Karyawan hanya bisa mengajukan izin dan melihat riwayat miliknya. Manajer hanya bisa approve permohonan di divisinya. HR kemudian melakukan verifikasi final setelah di-approve oleh manajer. Kemudian pembahasan akhir. Kemudian pada implementasi Laravel, PHP, dan MySQL berhasil memenuhi kebutuhan fungsional, terbukti dalam hasil pengujian yang menunjukkan semua fitur bekerja. Satu-satunya catatan minor adalah konsistensi tampilan antarmuka. Secara keseluruhan, digitalisasi ini terbukti meningkatkan efisiensi dan transparansi, serta membuka jalur untuk transformasi digital SDM yang lebih luas. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih untuk bab 5, kesimpulan dan rekomendasi yang kami berikan. Untuk kesimpulannya sendiri, proyek pengembangan aplikasi lepas ini berhasil mencapai tujuannya dengan mewujudkan sistem digital untuk pengajuan dan persetujuan izin kerja yang cepat, efisien, dan transparan. Fitur-fitur utamanya seperti login berbasis peran, pengajuan izin, persetujuan, verifikasi, dan juga riwayat izin telah berfungsi dengan baik dan diterima positif oleh penggunanya. Digitalisasi ini terbukti mampu mengurangi kesalahan administratif, mempercepat proses, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat. Untuk rekomendasinya sendiri, meskipun sistem ini telah berjalan baik dan juga pengujiannya mendapatkan respon yang positif, disarankan untuk melakukan iterasi desain UI UX berdasarkan Figma, kemudian menambahkan notifikasi melalui email ataupun pesan instan, serta mengembangkan versi mobile-nya agar lebih mudah diakses oleh karyawan.
Untuk implementasi selanjutnya diperlukan sosialisasi pelatihan internal agar penggunaan aplikasi ini bisa dijalankan secara optimal dan mendukung transformasi digital perusahaan secara menyeluruh. Untuk Lambda sendiri, kami menyertakan dokumen PRD, IRD, UI/UX, dan juga source code yang sudah kami kerjakan. Nah, mungkin itu saja penjelasan proyek dari kelompok kami, kelompok A, mengenai aplikasi lepas yang sudah kami kembangkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.